Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu merupakan salah satu murid Imam Syafi'i. Beliau juga dikenal sebagai Imam Hambali. Di masa hidup beliau bercerita, suatu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Dalam manaqib Imam Ahmad, beliau menuju Bashrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal berangkat sendiri menuju di kota Bashrah. Beliau meriwayatkan saat tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian tiba-tiba saya ingin istirahat. Selepas sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba sang marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh, mau ngapain di sini?" Marbot tidak mengetahui kalau beliau adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Beliau hafal 1.000.000 hadis, sangat soleh dan zuhud. Ketika itu belum ada teknologi kamera dan media sosial seperti sekarang, sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya saja namanya sudah terkenal. Imam Ahmad bin Hambal saya sangat ingin beristirahat, saya musafir. Kemudian marbot berkata, tidak boleh tidur di masjid. Imam Ahmad bin Hambal melanjutkan bercerita, saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid, lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. Mau ngapain lagi Syekh? Tanya marbot. Mau tidur, saya musafir, jawab Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, dalam masjid tidak boleh tidur, di teras masjid juga tidak boleh. Imam Ahmad pun diusir. Imam Ahmad bercerita lagi, saya didorong-dorong sampai ke jalan. Di samping masjid ada penjual roti, yaitu rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti itu sedang mengolah adonan roti sambil melihat kejadian Imam Ahmad dorong-dorong oleh marbot tadi. Sang Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya punya tempat meskipun kecil." Baik, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti itu punya perilaku yang bisa dibilang unik. Kalau Imam Ahmad mengajak berbicara, maka ia jawab. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astagfirullah. Ketika meletakkan garam mengucap istighfar, memecahkan telur dengan istighfar, mencampur gandum mengucap lagi istighfar, selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus, lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Berkah wasilah istighfar, tiada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua saya minta Allah langsung kabulkan." Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran, kemudian bertanya, "Apa itu?" Penjual roti itu menjawab, "Saya minta pada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal." Sejurus kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Bashrah dan bahkan sampai dorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfarmu." Ketika itu penjual roti terperanjat memuji Allah,
Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.